dapat serangan balik, Rashford soloran, nutmeg sekali, shooting dari jauh masuk, dan menurut gue itu bagus banget sih golnya. Iya, bagus banget. Hasil kerja keras Rashford itu. Iya, Arsenal juga mungkin belajar ya. Iya, jadi kayak, iya emang gue bisa digituin 2 kali tolong. Dan gitu gue sukanya akhirnya Arsenal stuck di kotak 16-nya MU, berapa kali nggak masuk. Saka spekulasi lah beberapa kali dari luar, Odegaard, Saka ya kan coba-coba shooting dari luar dan akhirnya dapat gol. Dibalas golnya Rashford. Rashford dibalas gol indahnya Saka juga. Anjing. Lihat 70 Arsenal. Masukin Fred malah anjing. Masukin back kan, bertahan. Dan gol gue selalu kritik. Gue nggak pernah, gue bukannya rasis atau gue bukannya rasis atau gimana. Gue selalu bilang kan dari awal Lisandro datang. Lisandro back bagus, tapi kalau ditaruh di kiri atau gelandang bertahan, dia pemain yang punya visi gue bilang. Tapi kalau di Inggris bukan untuk back tengah. Cuy, balik lagi deh. Komedia kali ini. Kita bahas ini tuh. Partai terbesar minggu ini. Karena ini ada di segmen Kutu Pasar, kupas tuntas partai besar. Jadi loh, ini partai terpanas minggu, sebenarnya bukan minggu ini sih, minggu kemarin. Iya, matchday 21 lah. Matchday 21. Ini gue nonton dari awal sampai akhir tanpa berkedip jadi mata gue gini tuh. Ini seru habis. Karena di putaran pertama ini kan Arsenal kalah. Jadi agak berapi-api. Sementara MU prospeknya lagi bagus dan dia kemarin nyalain City. Lagi kenceng banget anginnya. Gua di sini sebagai fans netral ya, tapi lebih condong ke Arsenal. Itu gak netral aja. Itu gak netral. Karena mungkin satu-satunya squad yang gua hafal adalah Arsenal. Iya kan? Sama City. Gue suka City juga. Karena seru. Ya karena permainannya menghibur. Ini kita lihat dari line up yang dibawa. Final 11. Dua-duanya final 11. Minus Gabjes. Sebenarnya ya Nketiah karena Gabjes masih cedera kan. Ya, dan MU minus Casemiro. Iya, MU minus Casemiro akumulasi kartu. Sisanya overall sih aman. Tapi kita lihat di sini. Statistik. Shootnya jauh banget. 25/6. On target 5/4. Shoot on target emang lebih efektif si MU. Cuma balik lagi, kalau on target itu lu nge-shoot pelan ketangkap sama kiper ya, on target. Possession ya. Tapi dari 4 on target itu gue rasa itu hampir membahayakan semua. Oh iya dong. Si ini yang kedua jadi gol. Iya, 2 jadi gol. Terus si Anthony yang dari kanan terus ngoper ke Bruno kalau nggak salah ya. Bruno apa Eriksen ya? Iya, Bruno kalau nggak Eriksen lah yang diitin Ramsdale ya, tapi terbang. Itu juga ya bahaya gitu maksud gua. Ngelawan banget ya, ngelawan balik tapi. Iya, ngelawan balik. Serangan balik. Soalnya mesti serang dulu kan. Ngelawan balik. Ini lu ngelihat gimana nih lu? Permainan? Secara permainan sih possession punya Arsenal dari awal. Arsenal kelihatan dari kick off pertama ngotot, mau ambil gol duluan. Nyerang, permainan terbuka. Tapi gini, gua kadang sebelnya sama Arsenal ketika udah 1-2 loyo, udah mulai kendor tarik. Tipikal. Iya, gue sebel banget gitu. Kenapa nggak gas terus kan? Iya, akhirnya diduain kan maksud gua. Akhirnya diseriin baru keluar lagi. Habis-habisan. Itu makanya gua kenapa anjing banget nih Arsenal, kenapa main itu kritik gue ke Arteta adalah lu boleh kayak gitu tapi bukan pas selisih 1, ketika udah selisih 3 lu boleh kayak gitu, udah kill the game. Kalau ke selisih 1 selisih 2 2-0 misalnya, lu kegolan 1 itu udah penyakit. Udah mulai karena ya akhirnya yang udah kayak ini udah-udakan kayak Liverpool kayak ini juga. Iya, ini juga iya sih udah-udakan ya maksud gue. Arsenal terbuka, kita bahas di pertandingan Arsenal terbuka, nyerang, cari ini, tapi memang
penyelesaian akhir memang kurang kan. Memang masih banyak yang mablang gitu. Dapat serangan balik Rashford soloran, nutmeg sekali, shooting dari jauh masuk dan menurut gue itu bagus banget sih golnya. Iya, bagus banget. Hasil kerja keras Rashford itu. Iya, Rashford ya sekali lagi one match one goal. Iya, lagi on fire banget Rashford nih, dan lagi naik lagi. Setelah ganti gaya rambut ya. Warna rambut. Normal lagi nih rambutnya kan normal lagi nih. Jadi bagus lagi. Tapi setelah kegolan 1 Arsenal nggak panik sih, gue ngelihatnya. Gue senangnya Arsenal nggak panik, tetap mulai kuasai pertandingan lagi, cari ruang, set up berapa kali masing-masing pemain Arsenal yang kita kenal ya kan, dan akhirnya dapat gol dari set up-nya dari kiri, heading Nketiah coming from behind gitu, datang dari belakang back masuk dan 1-1 tuh. Game on. Main masih Arsenal. MU udah nahan tuh. Udah nahan. Memang di situ kayaknya MU tuh ngincer seri ya, feeling gua ya. Karena dari itu cuma ngandelin counter attack. Karena mungkin di match pertama efektif, tapi kan itu karena Ronaldo depannya waktu itu kan. Karena waktu itu Ronaldo sempat main. Jadi ya akhirnya berhasil gitu. Maksud gua ya sosok besar lah. Ya tapi Arsenal juga mungkin belajar ya. Iya, emang gue bisa digituin 2 kali tolong. Dan gitu gue sukanya akhirnya Arsenal stuck di kotak 16-nya MU, berapa kali nggak masuk. Saka spekulasi lah beberapa kali dari luar, Odegaard, Saka ya kan coba-coba shooting dari luar dan akhirnya dapat gol. Dibalas gol Rashford. Rashford dibalas gol indahnya Saka juga. Itu cantik banget karena si Luke Shaw tuh kita harus akuin, Luke Shaw 90 menit dikantongin sama Bukayo. Ya mungkin yang pertama nggak bisa nandingin speednya Bukayo. Itu yang pertama. Taktik juga mungkin Bukayo kan cerdas ya, termasuk winger cerdas ya kalau menurut gua. Nggak banyak lari tapi dia perpindahan posisinya pas gitu, maksud gua ya lu berat gitu. Iya, memang untuk salah satu ya kita harus akuin Bukayo salah satu winger terbaik di dunia sekarang. Mungkin kalau di Spanyol punya Vinicius, itu punya Bukayo kali. Bisa. Walaupun secara permainan jauh ya. Jauh tolak belakang gitu. Tapi sama-sama hebat. Sama gitu. Dan yang bikin unggul Bukayo, gue ngerasa supportnya Ben White. Iya sih, Ben White anjing. Bukayo pegang bola, Ben White selalu nempel. Selalu nempel. Backup. Itulah dia maksudnya cantiknya tuh Arsenal tuh di situ. Taktikalnya tuh di situ. Maksud gue tuh per lini gitu ya. Sebenarnya ya balik lagi sih. Yang bisa kayak gitu Madrid ya, maksud gua City juga bisa kayak gitu. City. Madrid juga sama loh, maksud gua. Backup ini aneh. Kalau Valverde terus si itu naik kan selalu ditutup loh. Maksud gua ya itu sepak bola modern gitu. Karena jangan sampai lawan dapat bola terus bisa kotak-atik di situ. Iya, bisa nguasain dulu. Jadi nah, Arsenal ini tipikal lah. Ketika Bukayo pegang bola, Ben White ngikut dari belakang, Odegaard datang dari tengah. Pasti. Jadi dia bikin triangle tuh. Kalau di kiri Martinelli pegang bola, Zinchenko masuk. Bedanya adalah kalau di kanan ada Odegaard yang dari tengah, kalau ini Zinchenko yang dari tengah. Saka tukeran jadi bek kiri. Iya. Itu yang bikin gitu. pusing kan itu. Yang bikin pusing MU kan, maksudnya bikin pusing lawan kan. Gua harus marking yang mana gitu kan. Pertukaran posisi Zinchenko bek kiri tapi hampir 90 menit lebih banyak di tengah. Di tengah benar. Lu bayangin dia bek kiri nih, tapi kadang dia ada di kanan. Lagi nyerang tiba-tiba dia ada di gelandang, geser ke kanan, ke tengah, mundur jemput bola kan. Iya, itu yang bisa dilakukan hampir semua pemain Arsenal. Itu kenapa Arsenal menurut gue salah satu poin unggul Arsenal musim ini adalah pemainnya bisa main di 3-4 posisi. Padu loh. Dan gak tabrakan gitu ya. Dan itu menurut gue kehebatan kombinasi pemain muda dan senior adalah itu. Karena untuk bermain kayak gitu, lu nggak cuma perlu otak yang bisa nyerap taktik, tapi lu perlu stamina yang gila-gilaan. Stamina dan kematangan. Karena itu kiri kan, itu pressure kalau main kan anjing. Lu kalau megang bola udah dijepit kanan kiri kan juga bingung lu. Anjing gua kemana? Dan Ben White. Jadi gini, gue ngerasa Arsenal setiap pemain punya role masing-masing gitu. Itu yang bikin mahal sebenarnya. Lu biar kata ada Bukayo Saka di kanan, Martinelli di kiri, tapi cara bergeraknya berbeda. Martinelli lebih nyisir, Bukayo lebih masuk ya kan? Nah, gitu loh. Sementara MU karena game pertama menang serangan balik, akhirnya dia mengandalkan serangan balik lagi. Dan terbukti Rashford bisa banget, sangat bisa. Tapi ketika udah ketemu antitesis ya, udah tahu cara ngadepinnya. Ya akhirnya babak kedua Ben White digantikan sama Tomiyasu. Karena Ben White karena gini, gue ngerasa karena
ini laga keras. Ben White terlalu cepat dapat kartu kuning menit 30-an. Kalau nggak diganti bisa kartu merah berantakan. Akhirnya masuk babak dua langsung diganti Tomiyasu dan inilah pentingnya kedalaman skuad. Ben White dan Tomiyasu menurut gue punya kualitas yang sama. Jadi ketika lu harus ganti lu nggak ragu gitu. Jadi ya udahlah lu ibaratnya Tomiyasu masuk gantiin Ben White. Strategi yang masih dipakai masih bisa sama. Masih bisa sama, nggak ada ketakutan. Nggak ada ketakutan kayak nanti blunder nggak nih dia gitu ya. Makanya kritik gue adalah Arsenal harus nebelin lini tengah karena Granit Xhaka dan Partey nggak punya gantinya dan akhirnya datengin Jorginho kan dan menurut gue itu cukup oke lah dan ya akhirnya kita lihat kan akhirnya yang datang pemain senior kan untuk box to box gelandang box to box yang memang dibutuhkan yang oleh memang udah mentalitas juara champion udah juara liga udah. Ini angket dia Brest 2 gol menurut lu udah bisa gantiin Gabjes lo? Ya kalau menurut gua kalau Gabjes udah sembuh ya akan Gabjes start. Gabjes tetap. Nggak ada debat lah di situ. Karena gua rasa Nketiah juga akan sadar akan itu. Karena Nketiah tapi selebrasi Nketiah gini. Iya karena dia dicibir kan sama Arsenal kan kayak datangnya striker tapi menurut gua gini Nketiah ini golnya lagi subur lah. Iya. Tapi bukan gol yang bisa dia lakuin kayak gitu 10 kali berturut-turut ngerti nggak? Masuk akal. Iya kan? Golnya itu bukan gol yang memang ciri khas dia atau ini gol yang memang gue tahu ini kalau gue di sini gue akan gol. Iya. Dia memang kerja keras, lari terus kerja keras, cari posisi muter-muter dan akhirnya bonus kerja kerasnya adalah finisher gitu. Kayak golnya pertama menurut gue bagus headingnya. Bagus. Dibanding gol yang kedua, gol kedua kan ibarat jatuh dari langit lah. Ya kan bola kebelut, gitu. Ya, orang dihantam sama si pemain Arsenal, Odegaard kalau nggak salah, terus mental kena ke Nketiah kan. Iya, pas banget posisi lagi ada di situ. Tapi gol pertama emang dia datang dari belakang. Nah, maksud gua ketika pemain secadangan apapun dikasih jam terbang yang cukup banyak, dia akan mulai ngebaca lapangan nih. Makanya kenapa banyak pemain cadangan itu yang tadinya bagus lama-lama nurun kan? Ya. Karena porsi dia ngebaca lapangannya tuh akhirnya sedikit dan Nketiah dapat porsi dan menurut gua untuk dia ada di lini depan Arsenal masih kurang. Tapi terbaik yang dipunya gitu. Tapi kalau bisa datengin striker silakan datengin. Kalaupun datang Joao Felix waktu itu yang nggak akan main beda cerita pasti. Tapi selama Gabjes balik menurut gue karena Arteta juga gue yakin Arteta juga lebih butuh pemain yang bisa buka ruang dibanding sebenarnya iya. Kalau gue juga karena tipikal permainannya Arsenal itu ya karena mungkin gue nggak ngerti ya, maksudnya gue di pikiran gue tuh Arsenal tuh masih anak-anak gitu. Iya, kayak emang sepak bola dream football gitu lah, permainan sepak bola anak-anak gitu yang sini cepet. Iya, cepet ayo main cepet. Nah, maksud gue di image gue Arsenal adalah seperti itu. Jadi kayak akhirnya dia punya striker murni yang cuman kerjaan yang ngejebolin ya ibaratnya kayak Gonzales gitu, kayaknya nggak pantas gitu. Karena lu perhatiin Arsenal itu nggak punya pemain yang kayak Haaland yang beberapa gol, Harry Kane. Rata-rata pemain top skornya tuh justru Trossard. Yang itu juga golnya dari Brighton 7 gol. Sisanya 6, Odegaard 6, Martinelli ini si Nketiah, Gabjes gitu. Sisanya top skornya tuh cuma 5, cuma 6 karena balik lagi Arsenal golnya itu dari kolektif para pemainnya gitu. Gue rasa sih seperti itu ya. Maksudnya di image gue karena ya Arsenal anak-anak gitu. Karena sebenarnya kenapa kita bilang ini permainan sepak bola karena ketika kita nonton kita terhibur iya. Kayak anak kecil yang tertarik sama sesuatu. Kayak gitu. Enggak kayak tipikal yang main bola sini dari bawah tuh passing ke sini striker ada depan oper striker gol nggak gitu. Tapi yang tiba-tiba nggak gitu konsepnya. Gue gitu. Passing cepet nggak? Iya, kok kesini. Aku kesini, lari. Dan menurut gua man of the match game ini Zinchenko ya. Harusnya. Gila. Luar biasa Zinchenko ini. Dia nguasain satu lapangan. Posisinya back kiri tapi dia jadi playmaking iya bener. Arsenal, satu lapangan Arsenal tuh luar biasa buat gua. Zinchenko dan Gabjes tuh menurut gua jadi harusnya ya jadi ini banget buat Arsenal sih, bener-bener dobrakan. Dan sebenarnya ya kalau gua ngeliatin solidnya lini belakang Arsenal ini ya akhirnya membuat golnya MU juga pun
ya kayak Rashford kan dari luar, maksud terus gua. Lisandro lagi kemelut corner iya, kan. corner. Iya, maksud gua bukan murni yang pure jebol bohongin Iya, kalah jadi iya. 1-2 langkah sama backnya, enggak gitu. Kayak emang kemelut, Iya, emang bola sulit gitu. Dan yang menarik sekarang ada lini belakang Arsenal punya 8 pemain. Yang hampir seluruh pemainnya bisa bermain iya. di beberapa posisi. gitu. Yang baru nih yang dibeli nih si Kiwior namanya. Dia Gua kagak tahu tuh anjing. ada bek Polandia. Oh, bek Polandia. Di Polandia main di bek tengah. Kadang di klubnya main gelandang bertahan. Klubnya di mana tadi? Klubnya tuh di Spezia Itali. Oh, iya. Kadang main gelandang bertahan, kadang main di bek kiri. Jadi bisa 3 pemain. Nah, Arsenal tuh pasti beli pemain yang kayak gitu-gitu ya. Yang kayak gitu. Ya sepak bola modern lah, ya kayak gitu lah. Kan sempet Arsenal pengen Kamavinga kan. Cuma nggak dikasih sama Madrid karena prospek. Kenapa pengen Kamavinga? Karena Kamavinga bisa main di bek kiri. Oh, Kamavinga tuh bisa main bek kiri ya? Karena Arsenal itu kenapa opsinya kenapa Arsenal masih pertahanin Granit Xhaka, nggak beli pemain yang buat dampingin Partey. Emang secara box to box banyak yang di atas Granit Xhaka. Tielemans sempet ya kan, ini siapa? Tapi Granit Xhaka itu sempet 1 musim di Arsenal dia main di bek kiri. Sementara Zinchenko di negaranya main di playmaker. Jadi kalau lagi main dia selalu tukeran. Iya. Kalau Zinchenko ketinggalan, Xhaka tuh udah turun, paham, iya. bukan yang gelandang yang bingung ketika jadi back. Xhaka tuh udah ngerti, makanya itu menurut gua kepaduan Arsenal di hal-hal minor kayak gitu yang bikin mayor malah. Iyalah, ya kaya kan strategi sih sebenarnya. Kaya kan strategi sih, bener taktikal sih. Dari sisi MU-nya, Doh. Dari sisi MU-nya menurut gua membaik, sangat membaik lah. Jauh membaik. Sangat membaik. Tapi yang gue bingung kenapa Malaysia nggak dipasang, Luke Shaw digeser lagi ke kiri. Sementara pas Lisandro cedera, Luke Shaw di tengah, Malaysia di kiri. Itu kan meta baru lagi. Tiga wingback, satu center back. Iya. Kenapa nggak dicoba pas lawan Arsenal? Pada akhirnya Luke Shaw yang diharapin bisa, yang Saka kemana diikutin, diharapin bisa nutup, akhirnya ketinggalan juga karena memang kalah speed. Salah juga. Speed. Yang pertama itu kalah speed. Menit 70 udah dikandangin. Udah dikandangin kalau itu. MU. Menurut lu harusnya apa sih yang dilakuin MU nih? Ini udah benar-benar dikandangin loh. Menit 70 tuh udah karena gini. Menurut gua MU menit 70 karena balik lagi bukan harusnya apa, tapi kenapa dia seolah-olah ngincar seri. Iya sih. Sepak bola itu cuma ada menang dan kalah. Pun seri itu skor. Iya. Tapi permainan cuma ada menang sama kalah. Oh, dia lebih bagus. Dia kalah secara permainan menurut gua. Ya hasil paling penting memang, tapi kalau mental lu aja belum mental yang gua harus berjuang sampai akhir, gua harus menang sampai akhir ya. Ya akhirnya gua bilang tim yang ngincar seri cuma kalah hukumannya. Lihat 70 Arsenal. Masukin Fred malah anjing. Masukin bek kan bertahan dan gol. Gue selalu kritik. Gue nggak pernah. Gue bukannya rasis atau gue bukannya rasis atau gimana. Gue selalu bilang kan dari awal Lisandro datang. Lisandro back bagus, tapi kalau ditaruh di kiri atau gelandang bertahan, dia pemain yang punya visi. Gue bilang. Tapi kalau di Inggris bukan untuk back tengah. Iya. Dan akhirnya lihat gol pertama kan. Iya benar. Postur balik lagi bukannya kita bukannya underestimate orang kecil, tapi memang butuh. Tapi memang di Inggris ya lawan lu monster iya. Lah kalau ada corner kick lawan ada corner lawannya Van Dijk nggak usah Van Dijk naik deh iya kan, jadi bingung lu ketika bola crossing hitungannya ketika lu ada 5 orang di kotak penalti MU, ketika ada Lisandro lu udah kehilangan 1 gitu, dan akhirnya dihukum sama Nketiah kan. Harusnya malah yang di menit 70 keluarin Garnacho gitu ya, yang bener. Garnacho kan lagi masalah. Lagi masalah ya? Jadi mau perpanjang kontrak, minta gaji. Sama Ten Hag dibilang, gue nggak mau ngegaji pemain gede-gede lagi. Kalau mau gaji nggak boleh dinaikin gaji gede-gede sama Ten Hag. Tapi dibawa kan, maksudnya dibawa masih bisa main kan? Main di menit 90-an di menit 90. Oh iya di menit 90. 90 main Garnacho, tapi ya menurut gue balik lagi ini masalah mental sih. Masalah mental ya. Ketika lu masih udah ngincer seri, udah Ten Hag udah masukin pemain-pemain bertahan, ya ngapain gitu. Lu belum menang. Iya. Akhirnya dihukum menit 90 lagi gol lah. Iya, menit 90 ya. Nangis itu. Kayak ini. Apa ya? Match apa ya waktu itu gua Madrid. Madrid. City, comeback Rodrigo, 3 menit 2 gol. Mampus. Iya, udah masukin bertahan, De Bruyne ditarik. Iya, anjing. Sebenarnya hampir tuh kayak ini.
Si Piala Dunia kemarin final. Ini Argentina. Argentina. Semua udah ditarik-tarikin. Di Maria udah ditarik-tarikin. Mbappe anjing. Mampus, kaget. Kaget ya kan, untung menang penalti. Iya, untung menang penalti. Kalau enggak nangis Cina anjing itu. Itu mah nangis Cina doang anjing. Berdarah itu. Ada yang nangis anjing. Itu tiap ngeliat Mbappe nangis kayaknya. Sumpah kayak Messi pas di klub mau minta maaf langsung pengen pindah buat itu. Gitu. Udah buka Al Nassr aja. Gue udah bareng Cerda anjing. Sama-sama gak juara Piala Dunia anjing. Ih, jangan dah. Kalau pokoknya jangan pernah ada pikiran kalau udah gue seri aja. Seri. Lu main 90 menit, gimana caranya lu harus menang? Lu harus menang. Wajib menang. Wajib menang. Hasilnya nggak menang itu nanti. Iya. Ini nanti evaluasi itu kenapa nggak menang. Tapi di lapangan mental gue harus menang. Prospek ke depan. Arsenal akan seperti apa? MU akan seperti apa? MU di 4 lagi nih ya kalau nggak salah. MU di 4, 3-4 lah. 3-4 nggak jauh-jauh. Nggak mungkin ke rangse kedua. Oh mungkin, nggak ada yang nggak mungkin lah sepak bola. Game masih ada 19 lagi. 18 lagi 18 ya. 18 lagi. Game masih ada 18 match lagi, masih juara pun masih ada kemungkinan. Walaupun kecil, tapi kan kita bilang kemungkinan bukan bisa juara ya, tapi kemungkinan juara selalu terbuka dong. Iya, nggak ada yang tahu Arsenal badai cedera, iya kan, City badai cedera. Iya kan, nggak ada yang tahu. Tapi menurut gua kalau kita ambil dari match ini sebelum-sebelum dan sampai match terakhir ini, menurut gua MU akan di 3 di 4 sih. Di 3 di 4. Game. Arsenal dan City tetap akan mendominasi. Arsenal dan City akan tetap mendominasi. Akan dominasi. Berarti yang kuat sekarang adalah Big Six ya yang kuat. Arsenal, City, MU. Iya, itu 3 dominan. 1, 2, 3 buat di juara. MU pasti 3 menurut gua. MU pasti 3. Karena masih nggak stabil. Masih nggak stabil naik, tapi kita nggak tahu dia konsisten sampai mana kan. Karena beberapa match City dan Arsenal yang sulit nih sebenarnya. Iya. Sulit banget ini. Sulit banget ini. Mau bilang Arsenal juara tapi belum. Iya. Belum bener-benernya belum tuh bener-bener belum. Iya, belum gongnya. Iya. Kakinya tuh belum selangkah juga belum di tangga juara gitu. Mau bilang City tapi Arsenal juga lagi bagus banget ya kan. Tapi kalau gue sih pengen Arsenal sih. Pengen kalau gue karena udah terlalu lama lah. Tapi kalau gue ya dari kedewasaan harusnya City. Kalau gue 1 City, 2 Arsenal. MU layak lah di 3. Kalau gue sih pengen Arsenal, tapi ya kita lihat makanya nanti kita menurut gue baru parameter kelihatan tuh nanti di Arsenal City 2 kali udah lewat tuh. Ini sih baru kelihatan banget tuh, baru kelihatan banget. Gue juga nggak sabar sih nungguin. Berarti nggak jauh ya, itu deket ya. Februari sama April kalau nggak salah. Berat sekali itu, berat. Jadi ya udahlah segitu dulu Kutu Pasar kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian semua, giveaway jersey masih berlaku di 1000 subscriber. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe semuanya. Share video ini kalau kalian ngerasa kalian terhibur dengan video ini. Jadi gue Boti, Nando. Cabut dulu. Bye-bye. Bye. Love you.